Perkenalkan, nama saya Sohibul Soboi dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem manajemen komunikasi dalam berorganisasi. Sistem komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi tertentu. Ciri dari komunikasi organisasi ini adalah berstruktur atau berhierarki. Komunikasi ini mempunyai struktur yang vertikal dan horizontal. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif. Fungsi informatif dapat dilihat sebagai suatu sistem proses informasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengelola suatu organisasi, baik kekuasaan maupun kewenangan tidak selalu membawa hasil sesuai seperti yang diharapkan. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berupaya menyediakan saluran informasi komunikasi yang memungkinkan para karyawan atau pegawai dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pendekatan sistem dalam pengelolaan organisasi. Implementasi pendekatan sistem. Implementasi pendekatan sistem pengelolaan sistem kegiatan informasi organisasi bermanfaat untuk membantu mengatasi masalah yang kompleks yang memerlukan pemecahan dan penanganan yang efektif. Soderbergh menjelaskan bahwa pendekatan sistem dalam manajemen berfungsi sebagai planning the system and controlling the system. Yang kedua, hubungan manajemen dan organisasi. Manajemen sangat berhubungan erat dengan organisasi. Artinya tidak ada sebuah organisasi tanpa manajemen, sehingga organisasi tersebut adalah tempat manajemen itu akan berperan aktif, karena organisasi membutuhkan pengelolaan, penyusunan, dan pengarahan dan pengawasan yang diperuntukkan mendapat suatu kesatuan tujuan utama dari organisasi itu sendiri. Jadi organisasi tanpa manajemen baik akan mengakibatkan rutinitas organisasi tidak dapat bertahan lama, atau dengan kata lain akan pincang jika salah satunya hilang. Proses komunikasi organisasi. Beberapa proses ini yang terjadi dalam komunikasi sebenarnya cenderung berbeda antara komunikasi formal dan informal. Oleh karena itu, daftar di bawah ini mungkin tidak menunjukkan runtutan proses secara pasti, akan tetapi merupakan suatu penggambaran unsur apa saja yang ada di dalam suatu komunikasi organisasi. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi. Setiap proses komunikasi tentu saja berawal dari suatu masalah, akan tetapi perlu dipahami bahwa maksud masalah dalam hal ini tidak berarti kesenjangan antara kenyataan dengan nilai ideal yang dimiliki oleh seseorang, akan tetapi lebih luas daripada itu. Yang kedua adalah kedudukan komunikator. Setelah diawali oleh keadaannya masalah tertentu, maka proses sebelum komunikasi terjadi dalam organisasi berikutnya adalah memahami kedudukan seorang komunikator di dalam lingkungan organisasi tersebut. Biasanya proses ini berlangsung dengan cara cepat dan cenderung terjadi secara di bawah sadar. Yang ketiga, menentukan tujuan. Setelah kedudukan seorang komunikator dipahami dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana respons yang perlu dilakukan dan kemudian bagaimana cara agar hal tersebut tercapai. Dengan kata lain, dalam proses ini komunikator akan menentukan tujuan komunikasi yang ingin dicapai olehnya. Yang keempat adalah proses encoding. Proses ini adalah sebuah proses pengkodean, yaitu proses yang terjadi untuk membuat gagasan abstrak yang terdapat dalam pikiran komunikator bisa diterjemahkan ke dalam bentuk lain yang bisa dikomunikasikan. Encoding biasanya mengikuti aturan tertentu sesuai dengan sistem pesanan yang sama dimengerti oleh komunikator dan juga komunikan. Selanjutnya, perumusan pesan. Proses ini sebenarnya erat kaitannya dengan proses encoding. Proses encoding akan menghasilkan sebuah pesan tertentu yang akan disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan yang ia pilih. Pesan yang dibuat oleh komunikator tentunya harus bisa dipahami oleh komunikan. Oleh karena itu, pesan harus mengikuti kaidah tertentu yang sama-sama dipahami oleh komunikator maupun komunikan. Selanjutnya, penyampaian pesan. Langkah berikutnya tentu saja adalah melakukan penyampaian pesan dari komunikator terhadap komunikan yang menjadi sasaran dan dari komunikasi tersebut. Penyampaian pesan ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan komunikator.
ataupun dalam konteks komunikatornya adalah orang yang memiliki kedudukan struktural lebih rendah apabila dibandingkan dengan komunikannya, akan menyesuaikan dengan kedudukan komunikan pula. Selanjutnya, proses decoding. Apabila tadi dilakukan proses encoding oleh komunikator, maka proses ini adalah sebuah proses yang biasanya dilakukan oleh komunikan. Decoding adalah suatu upaya untuk menerjemahkan pesannya ke dalam maksud yang ingin disampaikan oleh komunikator. Proses ini juga biasa terjadi secara instan seperti yang terjadi pada proses komunikasi lisan, selama antara komunikator dan komunikan memiliki pengaturan dan sistem yang sama. Selanjutnya adalah penafsiran maksud. Proses berikutnya dalam komunikasi organisasi adalah adanya penafsiran maksud yang dilakukan oleh komunikan terhadap pesan yang telah didekode dari komunikator. Dalam proses ini komunikan akan berusaha untuk menafsirkan maksud atau tujuan dari pesan tersebut. Hasil penafsiran akan bergantung pada kemampuan komunikan dalam memahami pesan itu. Selanjutnya adalah pemberian feedback. Setelah pesan terpahami dengan baik oleh komunikan, maka secara alamiah akan muncul dorongan untuk melakukan respons terhadap pesan yang dibuat oleh si komunikator. Akan tetapi pemberian feedback ini biasa bersifat langsung, tidak langsung, lisan maupun non-lisan, dan berbagai bentuk yang lain. Selanjutnya adalah pemilihan media. Media adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membawa pesan tersebut pada para pendengar. Dalam hal ini komunikasi organisasi, media bisa berupa pesan tulisan maupun pesan lisan yang bisa disampaikan secara langsung oleh komunikator ataupun oleh orang lain yang mewakili komunikator tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.